Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 7? Semoga tetap sehat, selalu dalam perlindungan Allah, dan juga tetap semangat dalam menuntut ilmu dimanapun kalian berada. Kita sebagai manusia diutus menjadi khalifatullah fil ard yang rahmatan lil alamin. Sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga lingkungan sebagai aplikasi dari visi sekolah sesuai firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang menjelaskan bahwa kita tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi. Nah, dari ayat di atas kita dapat simpulkan bahwa kerusakan yang ada di muka bumi adalah manusia sendiri. Kerusakan tersebut salah satunya adalah pencemaran. Nah, kita akan mempelajari materi tentang pencemaran lingkungan secara bersama-sama. Setelah melihat video ini, diharapkan kalian dapat menganalisis pencemaran air, baik penyebab, dampak, dan juga cara pencegahannya. Sebelum beraktivitas ataupun sesudahnya, apakah kalian sudah mencuci tangan? Kalau belum, mari kita terapkan cuci tangan sebelum maupun sesudah beraktivitas ya, agar tangan kita selalu bersih dan juga jauh dari kuman. Jangan lupa, kegiatan tersebut harus diimbangi dengan kegiatan membersihkan dan menjaga lingkungan sebagai perwujudan dari pilar Green Education yang ada di Al-Muslim. Ketika kita mencuci tangan, maka gunakan sabun secukupnya ya. Mengapa harus secukupnya? Karena sabun merupakan salah satu bahan kimia yang membutuhkan waktu untuk terurai. Apabila kita menggunakan sabun secara berlebih, maka lingkungan juga pasti akan tercemar. Pernahkah kalian melihat sungai yang permukaannya dipenuhi busa sabun? Atau dipenuhi dengan tanaman eceng gondok? Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Apa saja penyebab yang dapat mengakibatkan pencemaran? Atau apa istilah zat yang dihasilkan pada pencemaran? Apa saja macam-macam dari pencemaran lingkungan berdasarkan lokasinya? Berdasarkan lokasinya, pencemaran terbagi menjadi 4. Yang pertama, pencemaran air. Yang kedua adalah pencemaran udara. Yang ketiga, pencemaran tanah. Dan yang keempat adalah pencemaran suara. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pencemaran air terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan pencemaran air? Di mana saja terjadinya pencemaran air? Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan juga laut. Dari sumber pencemaran yang ada, contoh pencemaran yang terjadi di sekitar kita adalah eutrifikasi eceng gondok di Sungai Sidokare, Sungai Karanggayam Pucang Anom di daerah Sidoarjo. Apakah kalian dapat menyebutkan selain 2 tempat tersebut di sekitar kalian? Untuk membuktikan bahwa pencemaran air dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup, Ustadzah akan mengajak kalian untuk melakukan percobaan. Ustadzah memiliki 3 buah gelas, gelas A, B, dan juga C. Kemudian ada bawang merah. Usahakan yang ada akarnya. Kemudian ada tusuk sate atau tusuk gigi boleh. Kemudian tisu, bubuk kunyit, bubuk deterjen, dan juga air. Sebelumnya, kita beri lubang pada sisi kanan dan juga kiri gelas. Setelah itu kita masukkan tusuk sate. Bagian akar letakkan pada bagian bawah. Seperti ini.
Kita masukkan pada sisi yang lain. Kurang lebih seperti ini. Kita masukkan air hingga mengenai pada akar. Seperti ini ya. Untuk gelas yang A, kita tidak beri deterjen karena sebagai variabel kontrolnya. Kemudian gelas yang B, 1 sendok deterjen. Lalu kita aduk secara merata. Kemudian gelas yang C, 2 sendok. Baik, seperti ini. Kita amati ketiga gelas ini setiap hari selama 7 hari. Dari kegiatan yang kita lakukan tadi, kita sudah membuat hipotesis bahwa pencemaran air dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup. Untuk mengetahui adanya pencemaran di suatu perairan, kita dapat melakukan pengukuran dengan menguji yang pertama uji parameter kimia, yang kedua biokimia, yang ketiga fisik, dan yang keempat biologi. Dari salah satu parameter tersebut, kita bisa menguji secara sederhana pencemaran lingkungan dengan menggunakan kunyit untuk mengukur keasaman air tercemar. Ada bubuk kunyit yang kita berikan air. Kita larutkan. Kunyit ini untuk mendeteksi apakah larutan air dan juga larutan sabun yang tercemar atau tidak. Setelah itu kita teteskan pada tisu. Kita lipat jadi 2. Kita teteskan 3 tetes. Seperti ini. Kemudian kita teteskan air pada gelas yang A, juga 3 tetes. Tampak seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya kita lipat jadi 2 kembali. Kita teteskan 3 tetes larutan kunyit. Kemudian kita teteskan larutan sabun yang ada pada gelas B. Nah, kita amati perbedaan dari keduanya seperti ini ya. Ini untuk yang gelas A dan satunya gelas B. Terjadi 2 perbedaan. Yang pertama adalah warna jingga atau kuning, kemudian yang kedua adalah warna merah. Air yang normal dan alami adalah dengan kadar pH yaitu 6,5 sampai 8,5. Sehingga ketika air yang diuji diberi kunyit, apabila bersifat asam akan berubah warna menjadi kuning tua, ketika netral akan berubah menjadi kuning terang. Hal ini berarti untuk air yang tanpa diberi sabun, warnanya adalah kuning terang dan bersifat netral.
dan bersifat basah ketika berubah menjadi jingga hingga kemerahan. Nah, berarti untuk gelas yang B merupakan yang bersifat basah. Sang pemimpin, agar lingkungan perairan di sekitar kita tidak tercemar, kita perlu melakukan pencegahan dengan cara tidak membuang limbah ke perairan serta melakukan pengolahan limbah. Nah, sekarang kalian paham kan bagaimana cara untuk mengetahui tingkat keasaman air tanpa menggunakan pH meter? Menurut kalian, jika berdasarkan parameter fisik, apa ciri-ciri yang dapat kita ketahui yang menandakan lingkungan air tersebut telah tercemar? Tulis di kolom komentar ya. Semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk menyaksikan video pembelajaran lainnya di channel YouTube Al Muslim Jatim. Do the best for your activities. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.